Hai Mams, salam sejahtera. Selain kita dengan kontrol rutin ke dokter atau ke bidan untuk mendeteksi apakah kondisi janin ini sehat-sehat aja, sebenarnya ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan di rumah. Nggak perlu kita datang ke puskesmas atau ke praktek bidan atau dokter untuk melihat kondisi. Setidaknya hal ini bisa menjadi screening awal untuk menentukan apakah kira-kira janin saya sehat-sehat aja atau enggak. Apa itu kira-kira? Ya, hitung gerakan janin. Mungkin gerakan janin ini Mams akan lebih sering rasakan ketika kehamilan sudah semakin besar. Ya normalnya antara 16 sampai 20 minggu ke atas ya, itu gerakan janin sudah mulai terasa. Meskipun ada beberapa yang baru 25 minggu atau bahkan lebih baru bisa ngerasain. Tentunya ini beda-beda. Nggak ada masalah karena akan semakin besar bayi akan semakin keras ya rasakan gerakannya. Nah, gimana nih gerakan janin? Cara hitungnya. Karena dengan menghitung ini sebenarnya selain kita mendeteksi kondisi janin sehat atau enggak, juga bisa meningkatkan bonding ya, atau ikatan batin antara moms dengan si dedek bayi yang ada di dalam perut. Metode menghitung gerakan janin sebenarnya kita bisa lakukan setidaknya ketika usia kehamilan sudah 28 minggu ke atas, atau kurang lebih 7 bulan ya. Karena kalau sebelum itu memang bisa jadi tidak akurat. Karena janin masih ukurannya kecil, ada juga beberapa moms yang belum merasakan gerakan janin di usia kehamilan di bawah 7 bulan. Makanya sebaiknya kalau sudah hamil 7 bulan, mulai deh hitung-hitung gerakan janin. Bisa kalian lakukan tiap hari, atau mungkin ya seminggu beberapa kali. Gimana caranya? Jadi ada dua metode untuk menghitung gerakan janin. Metode yang pertama, kita sebut metode Cardiff ya, count to 10. Jadi itu gimana? Kita menghitung rangkaian gerakan janin sebagai satu kali hitungan gerakan dalam waktu 12 jam. Bingung? Ya, saya jelasin. Jadi rangkaian gerakan itu maksudnya gini, misal nih Mams ya, menghitung gerakan janin mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Contohnya seperti itu. Misal nih si janin jam 9, tiba-tiba dia gerak. Geraknya mungkin nggak cuma dut gitu ya, tapi kayak ngulet ya. Atau nendang bisa sekali, nendang tuh 3 kali, 4 kali, kayak ngoyak gitu. Itu tetap dihitung satu gerakan. Kemudian selang beberapa menit atau beberapa jam, kalau janin bergerak seperti itu lagi, itu kita hitung satu gerakan lagi. Jadi kita hitungnya bukan pas dia misalnya sekali gerak, nendang 3 kali, kita hitung 3, nggak seperti itu. Itu tetap kita hitung satu gerakan, selama kurang lebih 12 jam. Kalau dalam misalnya jam 8 sampai jam 8 malam ya, pagi sampai malam, kira-kira dia gerak 10 kali aja, itu sudah menandakan kondisi janinnya bagus. Misal sebelum 12 jam sudah ngerasain 10 kali, ya berarti sudah cukup bagus ya, dihentikan aja hitungannya. Ini penting, salah satu metode yang simple banget kalian bisa lakukan di rumah, setidaknya untuk screening apakah kondisi janin saya ini baik-baik aja atau enggak. Tapi ingat ya Mams, kalau hitung gerakan janin ini setidaknya Mams dalam kondisi istirahat atau tidak sedang dalam perjalanan atau melakukan aktivitas. Jadi yang lagi nyantai, supaya kita bisa lebih sensitif untuk merasakan gerakan janin. Karena ada beberapa yang janin ini lebih jarang bergerak kalau Mamsnya aktivitas ya. Misalnya mungkin sambil kerja, banyak jalan, bayi itu kayak diayun-ayun. Kebanyakan dia malah tidur gitu ya. Jadi lebih tidak sensitif, tidak akurat. Jadi memang dalam kondisi yang ya rileks lah, paling nggak tidak melakukan aktivitas yang cukup lama, lebih banyak di rumah. Nah, buat moms yang habis lahiran bermasalah dengan berat badan, susah nurunin berat badan, tentunya diet harus dilakukan supaya jaga kesehatan dan juga bisa jaga penampilan. Ya ada madu detox slim ya seperti ini, yang mana madu ini mengandung madu murni, kemudian ekstrak daun jati Cina, ekstrak biji kopi hijau, kemudian lemon dan juga kayu manis. Manfaatnya bisa melancarkan pencernaan kalian, bisa menekan nafsu makan kalian, membakar lemak jadi energi dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalian bisa konsumsi 2 kali sehari madu detox slim ini untuk membantu diet kalian, mungkin setelah lahiran ya. Untuk informasi lebih lanjut tentang madu detox slim ini, nanti infonya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Kemudian metode yang kedua nih, Sardowski ya, atau 4 in 1 hour. Jadi menghitung gerakan setidaknya ada 4 gerakan janin dalam waktu 1 jam.
Khusus pada metode Sardowski ini, moms harus dalam posisi tidur, miring ke kiri, selama 1 jam. Mungkin ini moms bisa lakukan ya mungkin sejam atau 2 jam sebelum istirahat tidur ya, mungkin tidur siang atau tidur malam. Kalau moms merasakan 4 kali gerakan, itu menandakan janinnya sehat dalam waktu 1 jam ya. Entah itu gerakan seperti tadi, rangkaian gerakan tiba-tiba 3 kali, itu tetap dihitung 3 ya. Atau mungkin dalam waktu berapa menit ya, gerak lagi, itu dihitung lagi. Setidaknya nih moms bisa lakukan ya 2 metode hitung gerakan janin ini sebagai screening awal. Memang bukan sebagai patokan pasti kondisi janin sehat. Tetap kalau untuk menentukan kondisi janin sehat, tetap harus dengan pemeriksaan. Tapi kalau moms mungkin ada kendala jarak atau memang lagi pandemi ya mungkin ya, dikurangi untuk ketemu sama dokter, atau males ngantri karena besok aja lah, setidaknya hari ini bisa lah saya hitung-hitung dulu. Setidaknya itu bisa lah untuk screening awal. Nah, masalahnya kalau tadi, yang metode Cardiff tadi misalnya dalam 12 jam kok kurang dari 10 gerakan, gimana dok? Mungkin moms bisa ulang lagi di hari berikutnya. Mungkin aja pada kondisi itu janin lagi tidur, lebih banyak tidur, atau moms tidak merasakan terlalu sensitif gerakan janinnya. Mungkin bisa diulang di hari berikutnya. Kalau masih seperti itu dalam 2-3 hari atau bahkan 4 hari berturut-turut gerakannya kurang dari 10 kali, mungkin moms bisa lakukan kontrol ke dokter. Atau ya tadi, kalau dalam 1 jam kira-kira kok kurang banget ya, cuma ngerasain sekali atau 2 kali, ya mungkin diulang lagi di jam berikutnya atau beberapa jam setelahnya atau hari berikutnya. Intinya memang kalau gerakan janin ini kadang-kadang tidak begitu kerasa kalau usia kehamilan masih kecil ya, mungkin baru 5 bulan, 6 bulan tuh kadang-kadang ya kerasa, kadang enggak gitu ya. Tapi pastinya ketika bayi sudah gede, semakin dia besar tuh ukurannya, pasti akan semakin kerasa. Nah nanti pada video berikutnya ya, mungkin next episode kita akan bahas soal kenapa sih kok kita jarang merasakan gerakan janin, atau mungkin moms yang sudah hamil gede nih, misalnya 7 bulan tapi kok gerakan janinnya kok jarang banget atau bahkan kecil banget kerasanya, hampir kayak cuma dielus saja. Itu nanti kita akan bahas ya di next video, tapi di video kali ini ya khusus hitung gerakan janin. Yuk, saya ajakin moms di sini yang sedang hamil, terutama hamilnya sudah lumayan gede ya, 6 bulan atau 7 bulan ke atas, untuk hitung-hitung gerakan janin. Ya, dihitung mungkin hari ini atau mulai besok juga nggak apa-apa. Kalau untuk mendeteksi setidaknya dedek bayi ini sehat nggak ya, kepoin aja. Dan itu pun juga bagus untuk meningkatkan bonding. Kadang-kadang kalau hamil udah gede, dia nendang tuh ngejeplak loh ya, jeplakan kaki bayi gitu kadang-kadang. Ya meskipun nggak semua. Oke, sekian informasinya. Semoga bermanfaat tentang hitung-hitung gerakan janin. Buat moms yang punya pengalaman serupa atau pernah melakukan, sharing aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.